Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Anugrah Firdaus, NIM 119707010. Video ini dibuat untuk sebagai perbaikan UTS Teknik Tegangan Tinggi. Baik, untuk pembahasannya itu ada 10, cuman di video ini akan dibahas 5 terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu tentang trafo arus dan trafo tegangan. Nah, yang sebelum ke intinya itu harus tahu dulu apa itu trafo arus, lalu apa itu trafo tegangan, dan perbedaannya itu apa. Nah, yang pertama, apa itu trafo arus? Trafo arus atau CT yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik di sisi primer, yaitu di sisi tegangan ekstra tinggi, lalu tegangan tinggi, dan tegangan menengah yang berskala besar dengan melakukan transformasi dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil secara akurat dan teliti untuk keperluan pengukuran dan proteksi. Nah, selanjutnya untuk trafo tegangan atau VT, voltage transformer, adalah peralatan yang mentransformasikan tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan induktor, alat ukur atau meter, dan relay. Nah, gambarnya ini. Nah, ini untuk perbedaannya. Jadi, perbedaan pertama yaitu menurut definisi. Untuk CT sendiri yaitu transform the current from high value to low value. Sedangkan untuk VT itu transform the voltage from high value to low value. Perbedaannya itu CT itu arus dan VT itu tegangan, sudah jelas. Kemudian untuk primary windingnya, it carries the current arus which is to be measured. Kemudian untuk VT itu it carries the voltage which is to be measured. Selanjutnya untuk secondary winding, it is connected to the current winding of the instrument. Kemudian untuk VT, it is connected to the meter or instrument. Nah, selanjutnya ada connected in series with the instrument. Sedangkan untuk VT, connected in parallel with the instrument. Nah, terlihat dari gambar sendiri untuk CT, ini CT. Nah, untuk CT sendiri itu connect dengan instrumen lain secara series. Ini terlihat konduktor dari atas masuk ke CT lalu keluar, ini juga sama dari atas lalu keluar dari CT. Sedangkan untuk VT sendiri itu ini dari busbar atau dari instrumen lain masuk ke VT dan sudah tidak ada lagi, tidak ada keluaran. Nah, itu karena itu disebut paralel. Nah, selanjutnya range-nya itu 5 ampere untuk CT atau 1 ampere. Nah, 5 ampere ini digunakan untuk relay OCR dan 1 ampere digunakan untuk relay GFR. Nah, sedangkan untuk VT itu 110 volt. Nah, untuk impedansinya itu buat CT itu rendah dan untuk buat VT itu tinggi. Untuk simbolnya itu dapat dilihat ya perbedaannya. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa CT itu series. Jadi ini langsung nyambung ke instrumen lainnya, ini juga instrumen lainnya. Sedangkan untuk VT itu paralel, jadi ini dari instrumen lain, dan ini untuk proteksi atau metering. Nah, selanjutnya yaitu PMT dan PMS. Tadi ini udah checklist dulu. Selanjutnya PMT atau PMS. Nah, untuk PMT PMS sama seperti tadi, jadi kita harus mengetahui apa itu PMT, lalu apa itu PMS, dan perbedaannya itu apa. Nah, untuk PMT sendiri menurut IEV atau International Electrotechnical Vocabulary disebutkan bahwa CB atau circuit breaker atau disebut dalam Indonesianya pemutus tenaga atau PMT merupakan peralatan switching mekanis yang mampu menutup, mengalirkan, dan memutus arus beban dalam kondisi normal serta mampu menutup, mengalirkan dalam periode waktu tertentu, dan memutus
arus beban dalam kondisi abnormal atau gangguan, seperti kondisi hubung singkat atau short circuit. Nah, untuk PMS sendiri atau disconnecting switch atau pemisah adalah suatu peralatan sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai saklar pemisah rangkaian listrik dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan tanpa arus beban. Nah, gambarnya seperti berikut. Nah, untuk perbedaannya ini, yang pertama dari segi kondisi, PMT dapat dioperasikan ketika dalam kondisi berbeban. Sedangkan untuk PMS hanya dapat dioperasikan ketika kondisi tidak berbeban. Nah, kenapa? Karena dalam PMT sendiri itu di dalam chambernya itu terdapat media pemadam busur api. Jadi ketika perpindahan kondisi berbeban itu akan menghasilkan busur api, jadi perlu media itu, sedangkan dalam PMS itu tidak ada. Nah, selanjutnya media pemadam busur apinya itu ada yang terbuat dari SF6, gas SF6, lalu ada sistem vakum, minyak, air blast, maaf. Nah, selanjutnya untuk penggunaannya sendiri, PMT itu bisa otomatis dan bisa manual, sedangkan untuk PMS hanya bisa manual. Nah, otomatis di sini itu terhubung ke sistem proteksi. Jadi ada sistem proteksi, relay proteksi yang akan mengirim sinyal untuk trip ke PMT jika terjadi gangguan. Seperti yang tadi jelaskan, akan mengutus arus beban dalam kondisi abnormal. Jadi ketika ada gangguan atau seperti kondisi hubung singkat, maka PMT akan trip. Nah, itu untuk otomatisnya. Untuk manualnya ini bisa digunakan ketika misal ada pemeliharaan atau pergantian busbar atau semacamnya. Untuk PMS hanya manual. Nah, untuk simbolnya ini terdapat banyak simbol, yaitu tergantung dari referensi lalu kebijakan dari negaranya sendiri. Cuman biasanya untuk saya sendiri lebih mengenalnya yang D, lalu untuk PMS itu yang A. Oke, selanjutnya yaitu ini sudah, selanjutnya yaitu pembangkitan tegangan menggunakan rangkaian resonansi. Nah, dalam pembangkitan tegangan ini harus mengetahui dulu apa itu resonansi, lalu apa itu rangkaian resonansi, lalu apa saja komponen dalam rangkaian resonansi. Nah, resonansi sendiri yaitu secara literalnya itu menggambarkan fenomena peningkatan amplitudo yang terjadi ketika frekuensi gaya periodik yang diterapkan sama atau mendekati frekuensi alami sistem tempat ia bekerja. Nah, kalau dalam elektronika disebut rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi ini jadi akan terjadi fenomena di mana si tegangan itu akan melonjak ketika frekuensi dari sistem itu sama dengan frekuensi yang diberikan. Nah, komponen yang digunakan dalam rangkaian resonansi ini apa saja sih? Untuk komponennya itu sebenarnya hanya dua, yaitu L dan C atau induktor dan kapasitor. Ini akan menghasilkan resonansi, tetapi hasil dari resonansi ini tuh akan diberikan ke beban, yaitu R. Nah, ketika diberikan ke beban, maka resonansi itu akan menghilang. Karena itu diperlukanlah sumber, yaitu sumber AC. Nah, ini rangkaiannya. Nah, kemudian si cara kerjanya itu ketika resonansi terjadi, maka L sama C ini tuh akan dianggap 0 atau tidak ada. Jadi seperti short circuit. Nah, seperti tadi yang telah dibilang, yaitu resonansi itu bisa terjadi dari dua komponen ini itu karena L itu akan kan arus masuk ke L. Nah, dari L sendiri itu akan menyimpan arus. Nah, kemudian jika arusnya itu sudah tidak ada atau misal di sini dipotong, maka si L ini akan tetap
mengalirkan arus ke kapasitor. Nah, dari kapasitor juga akan mengalirkan arus ke L, maka ini akan terjadi terus-menerus sampai akhirnya itu tuh disebut isolasi, yang sampai akhirnya dimasukkan ke R yang kemudian habis, maka itu diperlukan ini. Nah, ini untuk L sendiri induktor, reaktansinya terhadap frekuensi itu naik. Kemudian untuk kapasitor itu turun. Nah, didapatlah resonansi. Jadi resonansi itu adalah titik temu atau titik potong dari kedua perbandingan tadi. Nah, untuk ini seperti tadi cara kerjanya. Ketika resonansi terjadi maka ini tuh short circuit. Nah, untuk gelombangnya itu jadi seperti ini. Nah, ini ketika terjadi resonansi, titik puncaknya. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya bisa dilihat gambar ini, video ini. Nah, jadi ini ada kapasitornya. Kemudian ini ada induktor. Nah, ini lubangnya lampu. Nah, ini ketika prosesnya dihubungkan, nah lampu akan menyala ketika resonansi tertinggi. Nah, ini paling terakhir resonansi tertinggi. Kemudian si resonansi ini dapat diatur juga dengan mengatur motornya ataupun induktornya gitu. Selanjutnya ini sudah, selanjutnya ke rangkaian penyarah. Nah, buat rangkaian penyarah, apa itu rangkaian penyarah? Nah, rangkaian penyarah itu rangkaian yang mengubah AC to DC. Nah, mengubah gelombang dari AC atau sinus menjadi DC gelombang lurus seperti ini. Nah, komponen yang digunakan itu apa sih? Nah, komponen yang digunakan yaitu dioda. Nah, jadi prinsip dioda sendiri yaitu meneruskan arus jika itu bergerak dari anoda ke katoda, sedangkan untuk arus yang bergerak dari katoda ke anoda itu diblok, jadi tidak bisa. Nah, selanjutnya rangkaian penyarah sendiri itu dibagi dua, menjadi penyarah setengah gelombang dan penyarah gelombang penuh. Nah, untuk setengah gelombang itu menggunakan 1 dioda, sedangkan untuk gelombang penuh itu menggunakan 2 dioda dan 4 dioda. Nah, untuk rangkaian penyarah setengah gelombang itu ini rangkaiannya. Jadi ini dari trafo, kan AC itu karena sinus jadi naik turun, berarti plus minus. Berarti di sini plus minus. Nah, ketika dioda itu akan meneruskan tegangan positifnya saja. Jadi positif dan hasilnya seperti ini, positif. Dan ini disebut setengah gelombang. Kemudian untuk penyarah gelombang penuhnya itu menggunakan 2 dioda. Jadi dari perbedaan dari yang tadi itu hasilnya terlihat ini gelombang penuh, jadi lebih rapat. Kemudian dari hasil transformator itu akan masuk ke dioda. Nah, ini menggunakan trafo CT, itu perbedaannya dengan yang sebelumnya. Nah, trafo CT sendiri itu akan menghasilkan perbedaan fase dari ujung ke ujungnya. Jadi ini bedanya segini, terlihat 180 derajat. Jadi sama seperti tadi, ini plus minus, dan ketika melewati dioda jadi plus dan hasilnya itu plus. Kemudian dari CT sendiri ini akan menghasilkan netral atau ground. Jadi di sini groundnya dan hasilnya seperti ini. Nah, ini juga sama penyarah gelombang penuh, tetapi menggunakan 4 dioda. Nah, kalau 4 dioda itu menggunakan trafo biasa, itu bisa. Jadi ini trafo biasa menghasilkan sinus sama seperti tadi, plus minus. Kemudian dari sini yang plus yaitu masuk ke sini. Nah, yang ini juga plus minus sama, dan yang plusnya masuk sini, dan di sini menjadi minusnya masuk sini, dan hasilnya sama seperti tadi, gelombang penuh. Nah, agar
lebih terlihat itu tuh DC, maka ditambahkan kapasitor di sini. Nah, untuk kapasitor sendiri dari hasil yang seperti ini dengan ripple yang besar itu akan menghasilkan gelombang dengan ripple kecil seperti ini yang nantinya bisa dipotong menggunakan regulator. Misal ini dipotong jadi 5 volt seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik isolasi cair. Ini. Nah, karakteristik isolasi cair itu diketahui dari definisi dulu, yaitu apa itu isolasi cair. Nah, dari Wikipedia, liquid dielectric is a dielectric material in liquid state. Nah, its main purpose is to prevent or rapidly quench electric discharge. Jadi ini berfungsi untuk mencegah keluarnya dari electric discharge. Nah, di electric liquid digunakan sebagai electric insulator in high voltage application. Nah, contohnya di trafo, di kapasitor, high voltage cable, dan lain-lain. Nah, untuk karakteristik yang baik itu yang pertama high dielectric strength. Jadi si isolasinya itu kuat lah, tinggi. Nah, kemudian untuk selanjutnya high thermal stability and inertness against the construction material use. Jadi si stabilitas terhadap panas dan kelembaban itu tinggi. Nah, ini tuh terhadap konstruksi material yang digunakan. Nah, selanjutnya non flammability and low toxicity. Jadi tidak akan terbakar dan tidak beracun. Nah, selanjutnya good heat transfer properties. Jadi perpindahan panasnya itu bagus dan low cost, murah. Oke, mungkin penjelasan ini telah dilakukan 5, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Video selanjutnya akan membahas 5 lagi. Saya Lianogra Firdaus, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.